Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah salat Maghrib Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga yang kita niatkan agar mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ilmu, keberkahan hidup, keberkahan umur dan keberkahan keluarga. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai pada pembahasan selanjutnya tentang makalah makalah Sudasi atau 6 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-khamisatu, makalah yang kelima. Makalah itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Dia dari kata makalah yang artinya perkataan, yang dalam bahasa Indonesia jadi paper, malah artinya berubah ke bahasa Inggris. Itu jajannya nggak dihubungkan, nanti tidak kebagian. Qala Utsman radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin yang bagi sebaiknya ayakuna masyian fi sittati anwa'in minal khauf. Sebaiknya orang mukmin itu berada dalam 6 perkara yang membuatnya senantiasa takut atau resah atau khawatir. Saya itu sebenarnya kalau ngaji yang sifatnya apa ya kayak gini nih, ukhrawi, kok saya tuh setengah saking ndak pantas loh. Isin aku. Nggak tahu tapi dijatah kayak gini tuh. Besok itu pengen saya kalau ngaji di sini tuh ngajinya ilmunya itu ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu tajwid. Jadi tidak ada tanggungan moral itu loh. Kayak gini itu nanti bahas kaya gitu. Bu ya jangan kaya terus saya naik mobil tiba itu. Kan nggak penak banget ya. Jadi 6 perkara sebaiknya seorang mukmin itu punya rasa takut. Ahaduha, salah satunya ayakhofa, sebaiknya dia takut min kibalillahi ayakhuda minhu al-imana. Yakni ketika Allah mencabut mencabut keimanan daripada dirinya. Nah ini agak berat ini. Pertama, kehilangan keimanan. Banyak sekali hal-hal yang bisa menggugurkan keimanan ya. Dalam kondisi dunia yang serba sangat maju ini. Sangat maju. Misalnya keimanan kita, jenengan kalau lihat TikTok, karena saya juga sempat memperhatikan YouTube dan TikTok. Pernah enggak dengar apa itu namanya? Podcast yang kira-kira ngomongnya gini. Orang Indonesia itu aneh. Terusnya tahu. Makanan haram takut, pekerjaan haram tidak takut. Jadi kalau ada orang yang jual B2 itu marahnya bukan main itu. Padahal pekerjaannya sendiri itu mengamankan miras itu. Nah kan repot itu. Paham ya, itu bagian daripada lunturnya keimanan itu. Karena menghalalkan yang haram itu seakan-akan meniadakan pembuat hukum atau Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara keimanan rukun iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada kitabnya. Lah kitab-kitab itu kan mengandung hukum-hukum itu. Itu kalau dijabarkan panjang sekali. Tapi banyak sekali gitu. Kemudian di antara yang menggugurkan keimanan itu ini contoh sederhana ya. Kok ya udan gitu. Mbok ya panas gitu. Tapi pas panas, mbok ya udan gitu loh. Gitu. Atau pas kerja itu tidak dapat duit, nisbatnya orang dagang. Gusti Allah kok ya tega ngatur aku ra entuk duit itu.
Itu kayaknya kan kita duhanya udah maksimal, tahajudnya udah 4 rakaat gitu. Kok kayaknya Allah ini nontonnya gimana tuh ini gitu. Sementara berita di TV itu sekarang kalau ngomong korupsi itu sudah tidak ada yang ratusan juta. Kata yang keluar itu M dan T. M itu meter, T itu tinggi. Loh kan ngeri. Loh iya toh? Udah yang terakhir itu kalau kita lihat di TV ya, perempuan itu udah triliun loh nilainya. Dan satu menteri juga laki-laki, saya tidak tahu siapa namanya. Itu juga T juga gitu. Jadi kalau jenengan, tapi tidak kemudian duit 10.000 itu jadi halal ketika dibandingkan dengan T tadi. Duit kancaku tak jiko 10.000. Insya Allah halal. Lah kok iso dibanding ke T? Nah, itu. Ya tidak bisa dibandingkan itu loh. Nah, cara berpikir itu seakan-akan mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal keimanan itu, rukun iman adalah percaya dengan qada dan qadar. Jatahnya itu bagian daripada keimanan. Bukan berarti kemudian pasrah loh ya. Tapi bahwa ada yang kemudian didesain oleh Allah itu sekian gitu. Gitu. Nah, kalau sudah didesain misalnya jatah rezeki kita itu ya sehari 50.000. Terus kita bilang ya udah kerja nggak usah ngoyo gitu. Jatahnya cuman Allah sudah menjatah kita. Ibarat wayang kata orang Jawa itu manut gerae dalang gitu. Padahal itu namanya fatalism, fatal. Fatalism itu apa ya? Totalitas pasrah itu enggak boleh gitu loh. Lah kan Allah udah menjatah. Iya. Di pertemuan sebelumnya kalau ingat ngaji karo wong tua itu pokoknya hilang ya alhamdulillah. Yang penting kuping itu sempat kelebon kalimat apik itu aja sudah. Ya itu loh. Jadi ke masjid itu ibarat HP ngecas. Jangan berpikir ke masjid itu mencetak, berat sekali itu. Jadi di luar kerumuh wong miso cak susah itu kan masuk ke masjid astagfirullah ngecas. Ya, dingin lagi, nanti keluar lagi kaki 4 keluar semua gitu kan. Nah, jadi masuk masjid itu ngecas, nggak apa-apa. Kalau nyetak ya agak susah Pak, nyetak apa gitu. Wong masuk kemudian balik gitu. Nek bablas kan lumayan balik gitu. Nah pada pertemuan sebelumnya di antara rahasia yang disimpan oleh Allah itu adalah takdir. Gitu loh. Sehingga Allah menyembunyikan berapa rezeki kita sehingga kita mengejar itu gitu loh. Bisa dibayangkan kalau rezeki kita dibocorkan, urip hidup kita dibocorkan, kemudian mati kita dibocorkan. Ya kita tidak akan tenang untuk hidup gitu loh. Yang kemarin saya contohkan ada di film itu sini ada jamnya. Jadi matinya kurang berapa detik gitu. Nah rahasia itulah yang kemudian dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarik keimanan pada diri kita. Teruslah beriman dan berharap. Kira-kira gitu. Kalau enggak kita akan putus asa gitu loh. Kita akan putus asa. Jadi kalau bahasa Al-Hikam, kitab Al-Hikam itu arih nafsaka minat tadbir. Berhentilah kalian, hentikan jiwamu, hentikan hatimu mengatur Allah gitu loh. Wah penake ngene lho Gusti. Piye to? Kok penake ngene lho Gusti. Ya nek misale berandai-andai ya monggo gitu. Tapi jangan terlalu kenemenan. Maka saya pernah mengkritik salah seorang, mohon maaf, kebatinan itu bilangnya gini. Apa sing dikrenteke awake dhewe itulah yang akan terjadi. Sebab Gusti mboten sare. Ngerti apa sing diarepke kawula. Itu jenenge ndisiki kersa. Itu loh. Belum tentu begitu gitu loh. Sehingga muncullah kebatinan gitu. Kebatinan itu kalau ngaji enggak pernah tanya gitu. Ada yang paham, diam, paham, enggak, diem gitu. Enggak paham, diem, tanya, diem. Lah itu aliran-aliran kebatinan. Di umat Islam banyak. Jenengan itu kok. Apa ini? Jadi yang pertama hendaklah takut ketika kehilangan apa? Iman. Nah, kalau kata Pak Entus itu dalang ya. Sebelum Ki Seno terkenal, itu ada dalang namanya Pak Entus Susmono. Kalau jangan pernah dengar wayang bahasa ngapak itu loh. Kalau kata Pak Entus, cara menguji keimanan seseorang itu wong lanang dilebokke nang kamar, diudani blejet, diisi wong wedok wayu utawa swalike. Kata Pak Entus. Utawa diteri duit kira-kira sekoper.
Nah, itu keimanan kita itu teruji. Gitu. Nah ya kan abot Pak. Ya terus jawabannya manusiawi. Manusiawi. Ngelek ngejak-ngejak. Tapi memang manusiawi. Gitu. Itu yang pertama. Jadi diciptakan itu. Maka ada satu doa ini. Min kibali ayyakhudha minhul iman waqtan naza'i. Ketika naza itu mau meninggal itu loh. Betapa banyak kita ini penggemar film Indosiar gitu loh. Yang di situ ada apa namanya itu? Film yang ketika meninggal itu enak sekali ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati kok penak banget itu. Padahal pada kasus-kasusnya itu enggak ada yang kayak gitu. Itu berat sekali ya. Berat sekali. Yang pernah menunggu orang tuanya meninggal, yang pernah menunggu saudaranya naza itu semoga ya, mati kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sakit itu yang penting. Dan anak turunnya tidak rebutan harta. Mati langsung takon, rekeningnya bapak nanti. Onten Pak, onten surat tanah disimpan nanti. Nomor 2 wasani, yang kedua ayah khofa, hendaknya takut min kibalil hafadhah, dari malaikat hafadhah, al katibina, al katibaini al a'mal al abidi, al a'mal al ibadi. Jadi 2 malaikat pencatat amal dan amal baik dan amal buruk, kita kenal dengan raqib dan atid. Ayak tubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamati. Jadi malaikat raqib dan atid. Anak kecil itu, nah ini persoalan di negara kita ya. Cara memahami agama itu tidak berkembang. Sehingga banyak anak dewasa hari ini murtad Pak. Ini fakta. Jogja banyak sekali. Kalau tidak percaya jenengan yang punya anak SMA, cek coba. Salate angel ora. Itu sederhana sekali. Kenapa? Karena di awal ketika masih bayi, amal kita itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kanan raqib, kiri atid. Itu anak kecil percaya. Usia SMP mulai nyari, mana ya raqib ya? Atid, halo atid. Tidak ada. Ketika SMA masih begitu juga cara memahaminya. Buku-buku PAI SMA itu loh. Malaikat jumlahnya yang wajib kita ketahui 10. Tugasnya adalah malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Temennya nanya, Nabi terakhir siapa? Muhammad. Wahyunya selesai. Selesai. Jibril ngapain? Teman satunya ngomong, kemarin ngopi. Aku ketemu. Loh kok iya namanya Muhammad Jibril. Loh kan itu cara memahami yang tidak tepat. Nah ini sudah dewasa. Terus pertanyaan ngapain malaikat Jibril? Itu pertanyaan lumrah. Kalau orang tua ngomong, Gus gak usah nanya aneh-aneh. Orang tua ini gak cerdas. Nah, itu pertanyaan umum. Lah ngapain malaikat Jibril kan begitu. Nah kalau pemahamannya masih kayak anak kecil ya repot. Gitu. Jadi malaikat itu ada sebagai makhluk yang tak kasat mata. Apakah dia hanya perasaan? Ulama berbeda pendapat soal itu, tapi kalau ada yang berpendapat bahwa itu hanya perasaan, itu berarti golongan yang melenceng. Karena secara nas ada citaan bahwa malaikat itu terbuat dari nur, cahaya. Sementara setan terbuat daripada api, kan begitu. Gitu loh. Nah, artinya wujudnya ada. Bentuknya juga ada. Yang ditemui banyak yang berbeda. Wah, banyak pengalaman spiritual ngomong, aku kemarin setelah bertemu dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Michael. Gitu. Apa kata dia? Kata dia, aku sekarang sudah dikasih SK menggantikan kenabian Nabi Muhammad. Nah, jadi Lia Eden. Susah kan? Atau Ahmad Musodek. Gitu. Ini Ahmad Musodek. Kalau di Gunung Sindur, si Tugimin itu. Tugimin jadi nabi. Salawatnya ya Nabi salam Tugimin. Allah sallallahu ala Tugimin. Udah enak ya? Ya enak lah. Daripada sallallahu ala Paijo itu. Loh ya kan begitu toh salawatnya nanti.
Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin. Gunung Sindur. Oh, Nabi gitu. Kan repot begitu. Nah, jadi hati-hati, kita harus takut adanya malaikat apa? Hafadhah. Nah, ini persoalannya juga enggak mudah untuk meyakini. Nah, kemarin ini ada pertanyaan menarik ya, ada seorang tua. Ini pertanyaan betul. Ini kejadian betul itu. Nah, kemarin itu bapak saya itu nanya, ada simbah saya yang sudah sepuh di sini itu 94 tahun. Itu masih jalan mubeng-mubeng gunung tempat saya itu loh, kan ada bukit itu. Dia masih jalan, 94 tahun Pak. Masih jalan muter gitu. Ya, tapi ya namanya 4 tahun itu hobinya kan ngomong gak bisa berhenti toh. Biasa kan. Onderdilnya itu aduh. Itu kan udah kacau toh itu. 94 tahun loh Pak. Jenengan ada yang 60 tahun aja udah sakit pinggang kok. Ini 94 tahun. Jadi kalau onderdilnya itu sudah bermasalah ya wajar gitu loh. Itu kalau setelan, mohon maaf, setelan akalnya rada gesek gitu. Ya mohon maaf itu wajar. Tapi beliau normal. Ketika bapak saya nanya, "Lho Mbah kok mlaku-mlaku dhewe Mbah? Kancane sapa Mbah?" "Kowe iki lho. Dadi wong Islam semene suwene kok isih tekon kancane sapa?" Kaget bapak saya. "Lah sapa Mbah?" 5. Siji malaikat kiwa tengen. Ora angel to iki. Wis. Malaikat hafadhah kiwa tengen. Ono siji. Nomor 2 ya nomor 3 ya malaikat nomor 3 nyawa apa mati. Wis ngancani kuwi. Nomor 3 ki mati. Nomor 4 kuwi amal apik amal elek. Nomor 5 ya aku dhewe. Oh iya Mbah, iya Mbah. Itu kan susah itu. Kayak celetuk tapi kan luar biasa. Suatu ketika Imam Al-Ghazali radhiyallahu an pernah bertanya ke muridnya, "Wes jenengan sajalah, mungkin sudah ada yang pernah dengar." Imam Ghazali bertanya, "Apa yang kemudian suatu itu yang sangat licin?" Dijawab, "Pak, yang sangat tajam." "Perkara apa yang sangat tajam?" Jenengan jawab nopo? Apa perkara yang sangat tajam? Atau apa hal barang yang sangat tajam? Pisau, itu lumrah muridnya Al-Ghazali jawab begitu. Untung jenengan bukan muridnya Al-Ghazali. Jadi enggak salah itu. Ada yang jawab pedang, bukan. Yang paling tajam adalah lidah. Lidah, Pak. Itu celekit itu tonggone sesuk ndak bakal rukun kowe. Omongan itu luar biasa, nyelekit ya. Yang diantara lagi benar pertanyaan Al-Ghazali, apa yang jauh dari kita? Yang paling jauh apa? Masa lalu. Tidak mungkin balik. Yang paling dekat adalah kematian. Itu udah wajar. Jadi orang kalau ngomongin kematian itu jangan dianggap saru. Tidak oleh ngomong ngono kuwi. Enggak, Islam tidak begitu. Barangkali kalau orang Jawa tidak dibahas. Tapi konsep kematian yang paling lengkap, kalau kita cek dari agama ke agama, itu orang Islam loh Pak. Mohon maaf, tanya orang Katolik fikih janaiznya. Fikih jenazahnya seperti apa? Orang Kristen fikih jenazahnya seperti apa? Filosofinya seperti apa? Orang Islam meninggal tidak boleh dibungkus dengan emas. Jelas, haram. Cukup kain. Karena tidak boleh. Bahkan cincin yang ketinggalan wajib diambil kalau itu punya orang. Yang hobinya minjam cincin akik dan sebagainya. Kalau mati harus diambil itu. Kalau hak orang. Kalau punya sendiri makruh. Oh, itu cuma cincin loh. Tidak boleh terlalu boros. Orang mati cuma bawa kain 2 meter. Tidak boleh lebih. Itu loh. Kira-kira seperti itu. Konsep fikih janaiznya jelas. Harus diapain, dimandikannya bagaimana, ya dibersihkan apa. Itu strukturnya jelas loh. Dalam kitab-kitab itu jelas. Sekalipun levelnya adalah setelah Al-Quran dan hadis. Tapi sangat jelas. Struktur itu didasarkan pada Al-Quran dan hadis dan disepakati oleh banyak ulama. Loh, agama kita lengkap. Sampai ada ekonomi namanya ekonomi Islam. Serakah banget orang Islam. Ekonomi Hindu udah ada ya. Tapi ya juga kebangetan lah kabeh diklaim itu. Jadi itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Jadi takut daripada malaikat hafadhah. Nah ini kalau ngomong jenengan nanti tidak berani pulang. Kenapa? Saya gemetar habis pengajian. Keingat pengajiannya, bukan takut sama ustadznya. Cilik-cilik. Wasalisu yang ketiga, ya khafa min kibali syaitan ayyabtula amalahu as-salihah.
Jadi takut kalau setan membatalkan amalnya yang solih. Amal solih batal itu gimana? Jenengan Jumatan bawa uang 50.000, sebenarnya kepepet. Dikira 5.000 ternyata 50.000. Dimasukkan kotak amal. Pahala kan? Pulang cerita ke temennya, aku tadi itu ngamal 50.000 sepanjang sejarah dalam hidupku. 50.000. Lah kok kowe gelem infak? Tadi itu tak kira 5.000. Kotak amalnya udah di depanku, tak keluarin. Nah 50.000 kiri kanan udah nunggu giring kotak. Karena tak masukkan aku malu. Ngambilnya juga susah, dia udah ngeliat gini gitu kan. Bismillah gitu. Nah itu batal. Itu loh. Amalnya maksud pahalanya yang batal. Kalau amalnya nggak batal. Nah ya seperti itu. Maka konten sekarang kan ada zaman konten ya. Kasih like, subscriber sekian, nanti saya kasih uang 50 juta gitu. Duitnya dikasih sah, pahalanya ndak sah. Duitnya sah, boleh nerima, pahalanya sah ndak. Loh, apakah Ustadz ini berhak mengesahkan? Kok berani-beraninya mengesahkan? Itu kan hak Allah Subhanahu wa taala. Kan orang kemudian protes begitu. Hukum juga gitu. Apakah Ustadz kemudian berhak mengharamkan waria, mengharamkan LGBT masuk neraka? Itu kan hak Allah. Loh iya, memasukkan itu memang hak Allah. Hukum itu ditetapkan atas rembuk manusia yang didasarkan pada kitab Allah. Kan begitu. Lah masa kowe takon Allah sendiri, piye nek takon? Kan enggak bisa. Itu loh. Jadi yang kayak gitu itu pahalanya jalak. Sodakonya benar tapi pahalanya tidak dapat. Itu namanya membatalkan amal. Sebab apa? Sebab setan itu. Maka filosofi amal itu kalau kata Pak Endos juga tadi aku sempat sebenarnya teringat aja. Itu seperti mohon maaf orang BAB buang air kecil itu loh. Itu kalau udah kebelet kan kodenya jelas yang dituju arahnya ke sana. Kan gitu toh. Nggak mungkin kan muter dulu mau ke MJS itu, muter sana ke lapangan basket, muter ditanya, "Mau ke mana?" "Mau ke toilet." Loh, kan di sana, muter dulu. Kan nggak mungkin. Orang kalau kebelet amal itu nggak usah ngomong ke orang, gitu maksud saya. Aku arep zakat penaknya nanti ya. Itu sebenarnya mancing kan. Ya di masjid MJS saja. Dibatasi nggak toh kalau zakat itu? Kalau sedekah itu enggak, berapa aja bisa. Kalau aku 5 juta pantas nggak ya? Gitu. Ya cukup aja. Tapi masa aku kayak gini direktur cuma 5 juta. Nanti apa kata orang? 10 juta aja gimana? Ya enggak apa-apa. Nanti kamu bantu ya. Iya enggak apa-apa gitu. Tapi enggak apa-apa kan bener. Ya enggak apa-apa. Kalau dikira sombong gimana 10 juta? Ya udah 5 juta aja gitu. Kan bulet itu. Sebenarnya kan cuma mau ngomong kalau dia itu ada pengen sedekah gitu loh. Itu batal. Pahalanya, sedekahnya enggak. Jadi mules gitu, habis mules kemudian jelas, habis dikeluarkan plong, sudah sedekah, gitu toh. Nggak usah diomongkan orang, yang dengar juga jijik. Ya aku tadi sedekah sekian loh, keluarnya agak berat sih, tapi kan nggak mungkin Pak. Itu sedekah filosofi. Kemarin kan kita disuguhi tontonan di TV rame soal apa? Sapi, ya kan? Nggak usah sebut merek Pak, hibah. Tapi nggak apa-apa ding, nggak apa-apa dalam pengertian contoh. Kita kan disebutkan rame kasus sapi tuh kemarin itu. Nah itu kalaupun jadi, mohon maaf, pahalanya nggak jadi, sodakonya sah, Ini hukum, gitu loh. Ya kalau sudah ditolak ya sudahlah, kasihkan MJS lah, selesai. Pasti dengan senang hati menerima daging apa? Kurban. Dan begitu. Gitu aja ramenya bukan main kan. Lah itu loh, lah orang hari ini di ibu kota dan di Jogja juga sekarang mulai marak itu nak memperjuangkan eksistensi alasannya. Saya ini kan public figure, saya ini kan begini, masa digitukan, saya kan nggak terima. Nah itu kan mempertahankan eksistensi. Lah eksistensi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada apa-apanya, kira-kira gitu loh. Sudah tidak ada apa-apanya. Itu nomor 3, kita singkat biar pas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u yang keempat, ayakhafa hendaknya dia takut min kibali malakil mauti ayakhudahu ayakbadha ruhahu hala kaunihi fi ghaflatin
fi ghaflatin anillahi ta'ala baghtatan, yaitu ketika malaikat itu mencabut nyawa kita sementara kita dalam kondisi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap sejelek-jeleknya kita harus berusaha untuk jadi orang baik gitu loh. Sejelek-jeleknya kita itu, siapa tahu ketika meninggal kita beramal baik yang itu di luar ibadah mahdhah. Berapa banyak orang memimpikan mati ketika sholat, begitu kan? Itu gampang sebenarnya. Jadi kalau pas sholat, sebelum sholat takbiratul ihram itu minum potas, gitu, kan? Mati itu kan. Nah, mimpinya kan begitu, ya udah minum potas itu. Wong mati itu kan nggak bisa direncanakan toh. Mati yang bisa direncanakan itu ya bunuh diri, itu loh. Udah berpikir sederhana saja, gitu loh. Yang penting ketika amal kita ndak amal jelek lah, gitu loh. Jangan sampai ketika nyetrum iwak membunuh makhluk ya Allah kesetrum. Kan repot Pak. Pas adu jago digerebek polisi melayu, kecemplung sumur mati. Lah kan izin Pak. Yang izin itu bukan yang mati loh. Keluarganya. Mati-mati wae. Keluarganya kasihan gitu loh. Apa kata dunia gitu loh. Manusia itu pasti punya aib, tapi jangan kemudian dieksplor gitu loh ya. Janganlah, kasihan gitu loh, jangan dieksplorasi. Nah itu, jadi ketika dicabut nyawanya tidak dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika saya lihat mobil di jalan itu, tulisannya begini. Ojo bosen dadi wong apik. Nah, keren menurutku. Ojo bosen dadi wong apik. Sebab kolo-kolo orang itu ndak apik. Kolo-kolo. Maka kadang juga apik gitu. Kadang juga apik gitu. Wong elek pun disebut elek ya ora gelem lho. Serius. Wong elek disebut elek ora gelem. Sing gelem wong apik, wong elek disebut apik kuwi mesti gelem. Mesti gelem kuwi padahal elek. Aku ki sakjane ya Mas, aku ya duwe ati, ya ora ngono kuwi nek ngomong. Pokoke ora trimo intine. Sebab titik itu. Intinya tidak terima. Jadi dicabut nyawanya dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tempo hari saya bahas dikit, ayo kita merencanakan kematian, tapi kayaknya menakutkan, jadi tidak usah lah. Itu. Mari mati dengan gembira, itu judulnya. Gak boleh ada yang sedih, mati kok sedih. Alhamdulillah kan ngono toh, mati itu tidak usah sedih. Yang ditinggal dapat waris kan gitu kan. Yang apa namanya, yang orang beriman itu kalau yang meninggal ya alhamdulillah tanggunganku ngopeni bapak ibu wis rampung garin ndongakno. Kan ngono to. Sing misalnya ana bondo ya dibagi dengan adil. Nangis sewajarnya, sedih sewajarnya, bahagia sewajarnya. Jangan saklose. Mati mau tiar. Syukur salah pecicilan. Ojo ngono ya. Kadang orang kadang ndak seneng karo tangga ngono kuwi. Sopo sih anu kae mati. Nyatu cah enom ya breangasan ngono kae. Wong ana polisi tidur ra dindek mah ditril. Syukur. Modiar. Ra urus aku. Ya sing nggon ngurus ya sapa? Sing nggon ngurus ya ora ono gitu loh. Ya itu manusia banyak. Jadi manusia itu seperti gini loh. Mana sih ini? Sisi ya gini tuh loh. Kalau ini kotak, sini kan ada catnya toh ini bagus toh. Dan sebelah sini kan nggak ada toh. Saya melihat ini ada catnya itu bagus gelas ini. Jadi kan melihat yang tidak ada catnya itu kan pasti elek. Artinya apa? Manusia itu selalu ada yang melihatnya sebagai sosok yang baik, ada juga yang melihatnya sebagai sosok yang jelek. Kalau kita melihat sebagai sosok yang jelek, ditahan, aja diunekke, gitu loh. Kalau kita melihat sebagai sosok yang baik, didoakan, gitu loh. Atau disampaikan kebaikannya, gitu. Persaksian ketika meninggal itu penting loh. Jangan meremehkan. Nun sewu Bapak MJS ini sae napa sae? Sae. Di akhirat Anda ditanya. Dulu Anda bersaksi, Pak MJS sae. Saenya apa? Apa ya? Saya apa ya? Saeton. Bingung. Nah itu tidak boleh. Maka ketika ada persaksian Bapak Ibu sekalian, jenengan bayangkan bahwa Pak ini pernah baik apa kan jenengan. Itu untuk menilainya. Misalnya Pak MJS ini pernah ngasih duit 500 rupiah.
Gitu. Dia baik. Tahu kayak aku 500 rupiah. Pernah ngasih aku daging pas kurban. Padahal aku tidak kebagian. Baik. Itu pasti. Gitu loh. Manusia itu ada selalu punya sisi baik, selalu punya sisi buruk. Gitu loh. Kalau membenci manusia, jangan gelasnya, jangan manusianya. Tapi sisinya itu yang tidak menarik. Maka kalau kita melihat manusia dengan ainul ihtikor, melihat dengan merendahkan, kita geser sudut pandang kita. Itu loh, sudut pandang kita. Kita ngelihat koruptor itu kita jelek gitu. Geser, oh dia bapak. Dan bapak itu kasihan kalau eksploitasi bahwa dia koruptor dan sebagainya, kasihan. Digeser perspektif hukum, harus ditegakkan. Dan begitu. Kita melihatnya dengan sudut masing-masing gitu. Nah, ya itulah kira-kira gitu. Dan sekarang itu ada namanya polusi informasi. Polusi informasi itu kan macam-macam toh, YouTube, TV. Saya tanya, berita yang terus ramai itu kira-kira apa di YouTube? Berita apa? Apa Pak? Sumenep. Jokowi masih ramai. Tidak tahu saya. Yang terus muncul gitu di media-media apa? JIS. Terus apa lagi? Az-Zaitun. Nah ya kan itu polusi Pak. Semua media loh. Dan tidak jelas. Kita yang nggak ngerti, mohon maaf. Kegiatannya cuma di rumah, jadi ibu rumah tangga. Yang kerja di kantor ya berangkat jam 6, pulang jam 6. Jam 7 pulang jam 6. Kan kita nggak pernah secara serius mengamati itu. Tapi kan itu luar biasa kan muncul itu. Itu polusi loh. Otak kita jadi kotor. Dan berpikirnya tidak jelas. Dan menambah pengangguran. Yang senang siapa? Yang punya channel YouTube. Ya kan ditonton. Iya kan? Oh iya, viewernya berapa? Mending nyetel ngaji surat Al-Mulk tabarakalladzi deleh tinggal turu. Wah enak banget. Is nikmatud dunya hada. Nikmat dunia ini. Itu yang ke berapa tadi? Kelima, keempat. Yang kelima adalah wal khamisu ayakhafa min kibalid dunya. Hendaklah seorang itu takut terhadap dunia. Mata'iha wa zinatiha. Yaitu perhiasan dunia. Ayyagtarra ayatma'inna biha wa tashghiluhu 'anil akhirati. Merasa nyaman terhadap dunia sampai lupa pada akhirat. Itu loh. Pernah kan saya sampaikan itu, di antara kita ini sebenarnya yang sudah punya cita-cita ibadah mapan itu siapa? Berapa orang? Cita-cita kita itu kan masih mengumpulkan apa? Harta kan. 30 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita berpikir punya rumah kan. Tidak banyak yang berpikir 10 tahun ke depan ibadah saya mapan. Standar duha 4 rakaat, jamaah, qobliyah, ba'diyah, tahajud 4 rakaat. Ba'da sholat subhanallah 33 kali dan seterusnya itu Allahu Akbar alhamdulillah. Itu tok istiqomah. Pokoknya 10 tahun ke depan keterusnya tidak boleh geser. Kan tidak ada yang punya cita-cita begitu. Mungkin ada. 1-2 orang atau separuh, sepertiga, seperempat orang. Bukan seperempat ini loh, seperempat orangnya. Gitu. Jadi tidak banyak itu loh. Yang ada adalah nggak kuat godaan dunia tadi. Gitu loh. Betapa banyak kita sering mengkritisi para, mohon maaf, koruptor, DPR, udah hidupnya enak dulu kayak iya, setelah jadi DPR korupsi juga. Ya karena nggak kuat gitu loh. Kita pun juga belum tentu kuat. Kalau masih ngotot minta jatah daging lebih. Kan begitu. Sederhana. Itu. Kalau masih ngotot PPDB anaknya diistimewakan tanpa ada zonasi. Abot ora kowe. Abot ini ngaji dengan saya. Ini karena judulnya sing salah ini bukan saya ya. Panitia alias takmir. Siapa suruh saya membaca kitab ini? Ini kitabnya tulisannya salah. Tapi saya tahu kalau salah karena ngaji itu. Jangan mendengarkan saya ngaji. Salah panitia ini. Ini saya menyampaikan ilmu loh. Itu. Dulu ada lagu begini. Adikku melanggar hukum. Terus? Nah, terus? Siapa yang menjadi saksi, Pak?
Terus paman penuntut umum. Terus walau ibu gigih membela, yang salah diputus salah. Pret wibien. Sekarang nggak bisa Pak. Jenengan tega anaknya nyolong kemudian tetap dibelo kan? Gitu loh. Dibelo. Adikku melanggar hukum, aku yang menjadi saksi. Paman penuntut umum, ayah yang mengadili, walau ibu gigih membela, yang salah diputus salah. Lihat gimana? Sekarang lihat kita lihat TV aja lah, lihat TV itu loh, yang kasus kekerasan anak itu loh, ngeri sekali itu kan. Bagaimana dengan sekuat sumber daya alam, sumber daya ekonominya ingin melindungi anaknya kan begitu. Alasannya darah daging saya sendiri. Kata Nabi lausarokot Fatimatu binti lakotok tu yada. Kalau anakku sendiri yang nyolong, kata Nabi, tak potong tangannya. Itu kata Nabi Pak. Kalau anakku sendiri yang nyolong, tak potong tangannya. Tidak kenal. Itu konteksnya adalah ketika banyak kemerosotan dan nepotisme. Hadis itu muncul karena banyak nepotisme. Kalau saudara ngangkat saudara ini apa namanya? Kolusi apa nepotisme? Nepotisme kan? Jadi saudara diangkat itu loh. Terus Nabi marah kan itu. Baru kemudian muncul hadis itu. Lausarokot Fatimatu binti. Karena yang diangkat saudaranya terindikasi korupsi saat itu. Oh zaman Nabi sudah ada ya cerita koruptor. Jangan dikira zaman Nabi tidak ada koruptor. Ada Pak. Itu. Dan Nabi marah itu. Nah, muncullah hadis itu. Lausarokot Fatimatu binti lakotok tu yada. Kalau Fatimah loh yang nyolong, tak potong tangannya. Siapa yang kuat hari ini? Walau ibu gigih membela, yang salah diputus salah. Pret, bapak diancam sama ibu kan lagunya belum terus itu. Ya kan? Habis itu kan bapak diancam sama ibu, tidur di luar. Itu kan. Nah pasti sehebat-hebatnya profesor, sehebat-hebatnya Ustadz Kiai, pulang ketemu istri, goblok mendadak. Wis tau kaidah dunya itu. Goblok dadak. Sayyidina Umar, konon setan saja takut. Iya tak? Ada sahabat datang ke tempatnya Sayyidina Umar, mau mengadu sebab dicelatu istrinya. Raiso golek duit, lanang cengkring kuru mangan akeh ngenteng-ngenteni duit ra goblok. Wadul ke Sayyidina Umar, mau ketok pintu lho Pak, krungu Sayyidina Umar dicelatu bojone. Balik. Besok ketemu di masjid, kemarin kayaknya ke rumah, mau ngomong apa ya? Enggak kok, enggak apa? Enggak jadi. Lu kan enggak jadi, ngomong aja. Betul enggak berani. Dia takut sama Sayyidina Umar. Setan aja takut. Dipaksa akhirnya ngomong, saya itu mau melapor, saya itu dimarahi istri saya itu dicaci maki istri saya gara-gara nggak beres kerja, atau dia kan merasa nggak pantas lah istri ngomong gitu sama saya. Apa kata Sayyidina Umar? Aku podo. Gitu. Ya kan takut itu kaidah itu wes, itu kaidah itu. Makanya ada istilah zaujata ini, dua istri. Bainan naro ini seperti di antara dua neraka, untuk mendinginkannya ditambah ketiga. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Damai Bu, damai. Guyon ini guyon. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Nabi siji loro telu papat ya oleh kok. Aku ya ora nglarang kok. Ibu-ibu ya ndak nglarang. Sing penting aja bojoku ngono tok. Sadisu. Ayah khofa min kibalil ahlil ayali, yakni takut ketika keluarganya ayashtagila bihim fayashtaghilunahu an dzikrillahi ta'ala azza wa jalla. Jadi takutlah kalau keluarganya itu menyebabkan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ngalami betul Pak ini. Saya mengalami betul, saya ngalami ya cerita ngalami bahwa dalam Al-Qur'an itu ada ayat begini, al-malu wal banuna, keliru. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu dan harta-hartamu itu bisa menimbulkan apa? Ujian atau fitnah. Fitnah itu ujian ya, bukan menfitnah dalam bahasa Indonesia ya. Fitnah itu ujian. Saya merasakan betul itu Pak. Yang biasanya jamaah ketika ada anak nangis, alasannya ibu-ibu nyusoni Pak.
Loh, iya, anak itu tidak bisa ditinggal dan diajak nyusoni di masjid. Kata ibunya, ya rugi no mas sampean. Kok saya rugi? Anak susuku didelok pakai. Bukan begitu maksudnya gitu. Tapi anak itu diajak ke musola, ke masjid itu kan baik toh. Gitu loh. Itu fitnah itu begitu. Yang biasanya dulu masih manten anyar itu sholatnya jamaah gitu. Ketika udah nikah punya anak gitu, bu ndang wudu, saya lagi nyusoni gitu nanggung gitu. Kesel aku ki iso dina. Nah, akhirnya malah padu. Fitnah. Gitu fitnah. Belum nih anaknya kemudian nakal bertengkar sama anaknya tetangga, begitu kan? Terus pulang ke rumah kita marah, akhirnya kita juga bertengkar sama tetangga. Di kota banyak kayak gitu itu. Kalau orang tuanya Islam, kalau orang tuanya sama-sama paham agama, dan kalau orang tuanya ngaji di Masjid Jenderal Sudirman, saya kira nggak perlu marah. Selesaikan dengan cara laki-laki, kan begitu. Gimana saling memaafkan? Oh, cara laki-laki kok adu otot, nggak zaman. Saling memaafkan. Udahlah itu anak kecil. Anak kecil itu jangan jadi urusan orang tua. Mereka bertengkar, keperluan botol. Besok itu loh main bareng. Loh iya. Lah kita yang tua ini loh, nggak terima seumur hidup. Apalagi kalau anaknya di sini membekas. Iki mbiyen sing anu bangsat tanggaku lho. Tak eling-eling pokoknya saya nek mati ra bakal tak layat. Dilalas sing mati dhek dhisik. Piye? Terus tanggane siji ngomong, "Piye bro, sindeng layat ora?" Mati kowe. Enggak bisa gitu. Nah, jadi jangan sampai kemudian anaknya, wah saya itu paling enggak kuat ya, Pak. Saya itu terus terang betul, saya itu takut itu. Saya itu takut anakku ora salat, minggu tok wae. Dan itu saya hari ini itu ketakutan sekali loh. Serius ketakutan banyak sekali. Ada orang yang saya temu orang itu begini. Satu meyakini bahwa sholat itu bisa dirapel. Itu saya ketemu orang Pak dan banyak. Yang kedua sholat itu bisa dilakukan sewaktu-waktu. Loh kok enggak maghriban? Nanti aja sekalian pas isya. Jadi asar maghrib isya sekalian. Itu sholat apa? Itu enggak ada syariat kayak gitu. Dan saya ketemu orang itu banyak. Bahkan ada yang ngomong saya itu saya itu mujahadah ahad kliwon itu rutin gitu. Dan sholat hajat itu saya rutin mujahadah kiai A itu. Nah jamak salatmu be ya adang-adang sih. Nah, lagi piye toh saya sholat 5 waktu adang-adang. Terus kaidahnya daripada orang sholat. Loh kan enggak begitu gitu loh. Ya enggak apa-apa silakan gitu. Tapi saya takut itu loh. Saya takut pada saya, anak saya dan keluarga saya. Dan itu ujian terberat menurut saya, begitu ya. Kalau miskin tidak berat lah. Gitu. Tapi beberapa orang memang miskin itu berat. Gitu loh. Ya kira-kira seperti itu. Semoga bisa bermanfaat ya. 5 hal itu semoga kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyadu billah, perlindungan hanya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.